Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Bapak Ibu para peserta Fasohah online, marilah kita awali perjumpaan pagi hari ini dengan tawassul kepada para masyayikh, para guru-guru kita, terutama Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Allah Ta'ala wa syafa'atu wa sallallahu alaihi wa sallam. وصول وفروع وعباد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para peserta Fasohah online, pagi ini kita akan meneruskan insya Allah surah An-Nasr. Kemudian apabila memungkinkan kita lanjut kepada surah Al-Kafirun. Pada surah An-Nasr ini kita insya Allah akan membahas banyak tentang hukum bacaan. Sebelumnya Recording in progress. kita ulas kembali, kita praktekkan kembali surah Al-Fatihah, dan juga kita praktekkan surah terakhir kemarin, mungkin Al-Lahab kita ulas sekali, kita baca sekali sebelum kita lanjut kepada surah An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita ulas yang kemarin, kita baca sekali, kemudian kita lanjut ke surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Baik, kita ulangi. Pada ayat pertama terdapat hukum bacaan mad jaiz munfasil. Panjangnya kita tahu 4 harokat dan maksimal 5 harokat. Jangan sampai melampaui 5, nanti akan masuk kepada hukum bacaan yang lain, yaitu mad lazim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Baik, kita lanjut kepada surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. 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 Sama pada ayat pertama surah An-Nasr ini terdapat bacaan yaitu mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil yaitu bertemunya mad tabi'i dengan hamzah, bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Berapa panjang dari mad wajib mutasil, yaitu 4 harakat atau maksimal 5 harakat.
Idza jaa nasrullahi wal fath. Ulangi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, baik. Pada akhir ayat pertama ini lafadz wal fathu dalam pelafalan akhir kalimat yang berharokat dhammah, terutama berharokat dhammah, diperbolehkan membaca dengan 3 variasi bacaan, 3 cara baca yang tercantum pada materi masih 1, yaitu raum. Kita biasa membaca praktek yaitu dengan sukun mahad. Sukun mahad yaitu dengan menampakkan hak dengan sukun atau mati. Wal fath, wal fath. Saya ulangi lagi, yaitu dengan menampakkan suara mati daripada huruf tersebut, yaitu dengan bacaan dengan membaca sukun mahad. Kemudian akhiran dhammah juga bisa dibaca dengan raum. Raum yaitu menampakkan sepertiga daripada harokat. Wal fath, wal fath, wal fath. Masih tampak suara ha, tapi hanya sepertiga. Wal fath boleh. Kemudian yang terakhir boleh dibaca ismam. Wal fath. Ismam yaitu hanya dengan mengisyarahkan bahwa di situ terdapat huruf yang berharokat dhammah. Wal fath, wal fath. Saya ulangi lagi, pelafalan pada akhir kalimat yang berharokat dhammah bisa dibaca dengan 3 variasi bacaan. Umumnya kita praktek dengan yaitu sukun mahad, wal fath, wal fath, yaitu murni menampakkan suara mati daripada ha. Wal fath. Coba kita praktek lagi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Di situ terdapat 2 huruf yang sama-sama mempunyai sifat hamas atau desis. Ada pertanyaan, apakah hamasnya dipisah, yaitu dengan menampakkan sendiri-sendiri daripada hamasnya huruf. Contohnya menampakkan sendiri-sendiri yaitu dengan wal fath, wal fath, wal fath, wal fath. Atau kita jumpai dengan contoh lain, wajaat sayya, at sayya. Huruf ta dengan sin sama-sama punya hamas. Apakah dengan memisah, artinya untuk menampakkan sendiri-sendiri desisnya, atau melanjutkan hamas yang pertama, wajaat say, at say, at say, wajaat sayyaratu. Sama terjadi ketika akhir ayat pertama surah An-Nasr, wal fath. Atau
disendirikan wal fath. Nah, merujuk kepada Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, yaitu beliau adalah rujukan pokok rujukan daripada qiraah muwahhadah. Jadi qiraah muwahhadah itu sendiri yaitu bacaan yang disandarkan kepada bacaan Syekh Mahmud Al-Husari. Beliau prakteknya yaitu dengan melanjutkan hamas yang pertama masuk kepada huruf selanjutnya. Sekali lagi, hanya hamasnya yang masuk kepada huruf yang kedua, bukan memasukkan huruf keseluruhan, bukan. Kalau memasukkan huruf keseluruhan nanti menjadi idgham. Ini hanya melanjutkan hamas huruf yang pertama atau desis huruf yang pertama lanjut kepada huruf yang kedua. Wal fath, wal fath, wal fath. Bukan memisahkan wal fath, wal fath, bukan, tapi melanjutkan desis huruf yang pertama langsung masuk ke huruf yang kedua. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Iya, sekali lagi kita biasa praktek dengan sukun mahad, bukan dengan raum. Ya. Pada materi hanya untuk sekedar pengetahuan kita bahwa boleh dibaca raum. Raum yaitu seperti saya jelaskan tadi, menampakkan sepertiga harokat daripada huruf. Kita memilih yang biasa kita praktek yaitu dengan sukun mahad, menampakkan bahwa hak itu mati atau sukun. Sekali lagi kita praktek. Idza jaa nasrullahi wal fath. Bersama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kita latih hamas daripada hak. Hahihubah, 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 hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah, hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah. Baik, hak perlu penahanan dalam untuk melepas angin sehingga suara atau keluarnya angin tidak sebesar hak. Kadang kita praktek karena kurang tekanan akhirnya menyerupai hak. Wal fath, wal fath, hahihubah, karena kurangnya tekanan ketika angin keluar sehingga bahasa kita berobos, terlalu banyak angin yang keluar. Hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah. Ulangi. hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah. Hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah. hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah. Kita ulangi lagi. Hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah.
minal muhni muhahan hahiha hahan hahihahna minal muhni muhahan hahihah hahan hahihah na minal muhni muhahan hahiha. Kita kembali kepada materi. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Baik, pada akhir ayat kedua ini afwaja, teksnya berbunyi afwajan, dibaca afwaja karena termasuk mad iwad. Mad iwad berhentinya pada tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi bukan afwajan tapi afwaja. Berapa panjang daripada mad iwad? Yaitu sama seperti mad asli atau mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Kita sering praktek melebihi 2 harakat. Fi dinillahi afwaja afwaja harus kita samakan dengan mad asli atau mad tabi'i. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cukup afwaja, bukan afwaja. Atau dihidupkan tanwinnya afwajan, juga salah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cukup. Ukuran daripada mad iwad yaitu 2 harakat, sama seperti mad tabi'i. Sekali lagi, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bersama. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cukup ya. Pada akhir ayat kedua ini kembali lagi kita dipertemukan dengan huruf jim. Kita harus benar-benar menjaga huruf jim terhindar dari suara hamas atau desis. Afwaja, afwaja. Benar-benar kita harus jaga sehingga huruf jim bersih daripada desis. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ulangi. Wa ra'aitan
sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Jajan jaji jajna minal mujni mujajan jajija. Jajan jaji jajna minal mujni mujajan jajija. Baik. Pada tadribat, akhir daripada tadribat itu terdapat jajija, lafadznya, teksnya adalah jajijan. Nah, itu buat kita berlatih bagaimana kita mempraktekkan mat iwat. Sehingga ketika kita berlatih dengan tadribat, kita usahakan benar-benar memenuhi hukum daripada bacaan yang ada pada tadribat. Jaji jajna minal mujni mujajan jajija. Itu kepanjangan. Jadi sebaiknya kita praktekkan tadribat sesuai daripada hukum bacaan yang ada pada tadribat. Jajija cukup. Jajan jaji jajna minal mujni mujajan jajija. Bersama. Jajan jaji jajna minal mujni mujajan jajija. Ulangi, masih sedikit kepanjangan. Jajija cukup. Jajan jaji jajna minal mujni mujajan jajija. 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 Baik, kita kembali pada materi. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره. Lafadz wastaghfir, wastaghfirhu, ketika wakaf kita membacanya yaitu dengan menipiskan ro. Wastaghfir, wastaghfir, karena ro pada lafadz wastaghfir sebelum ro mati didahului oleh harokat kasroh. Wastaghfi, yaitu huruf fa berharokat kasroh. Fasabbih
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Bukan dengan menebalkan wastaghfiru, bukan, tapi dengan menipiskan. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Seperti halnya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari juga dalam melafalkan kalimat tersebut, yaitu dengan menipiskan ra. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita ulangi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bersama. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, sekali lagi dibaca tipis ra pada lafaz wastaghfirhu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, kita perlu hati-hati pada kalimat terakhir ayat ketiga ini. Tawwaba, terdapat waw bertasydid. Kita harus menampakkan bahwa waw tersebut ada double. Jadi perlu penekanan. Tidak cukup dengan melamakan tempo, nanti akan menyamai waw tasydid. Innahu kana tawwaba. Kalau tanpa penekanan nanti akan menyerupai waw sukun, mohon maaf, waw sukun. Tawwaba. Cara melafalkan waw bertasydid yaitu dengan menekan tanpa menjeda. Contoh yang menjeda yaitu kana tawwaba. Cukup dengan sedikit menekan pada huruf waw. Innahu kana tawwaba. Bersama. Innahu kana tawwaba. Kita ulangi dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Baik, kita lanjut kepada surah selanjutnya, yaitu surah Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Kita dipertemukan dengan mad jaiz munfasil. Sekali lagi, mad jaiz munfasil yaitu panjangnya 4 harokat dan maksimal 5 harokat. Itu pun sudah karena alasan min ziyadatil qasir. Jadi baiknya kita baca 4. Kita baca 4. Qul ya ayyuhal kafirun. Bersama. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik. Pada akhir pada akhir ayat pertama surah Al-Kafirun ini kita dipertemukan dengan hukum bacaan mad arid lis sukun. Berapa panjangnya? Yaitu boleh 2, boleh 4, dan boleh 6. Sesuai kebutuhan. Biasanya kalau kita lagi dersan atau hataman, baiknya kita pakai 2. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Boleh pakai 2, boleh, atau pakai 4. Biasanya kita gunakan 4 ketika kita sedang tartil atau murotal. Qul ya ayyuhal kafirun. Boleh juga 6. Biasanya kita pakai ketika kita bertilawah, pakai 6. Boleh. Silahkan dipilih 2, 4, atau 6. Ketika kita memilih 2, kita harus menyeragamkan dengan mad arid disukun yang lain. 2, 2 semua. 4, 4 semua. Qul ya ayyuhal kafirun. 4. La a'budu ma ta'budun. Lanjut. Lakum dinukum waliyadin. 4. Ketika kita memilih 2 harakat, semua ketika bertemu mad arid disukun kita seragamkan 2. Ketika kita memilih 4, kita seragamkan 4 semua. Kita ulangi. Qul ya ayyuhal kafirun. Bersama. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La
wala antum abiduna ma a'bud. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Baik, pada ayat ketiga ini, pada lafadz a'bud, pertama ada ain sukun, karena ain ini mempunyai sifat yaitu rokhawah sekaligus mempunyai sifat syiddah. Kita membacanya bukan dengan memutus atau mengalirkan, terlalu ngelos juga nggak boleh. Contohnya yang memutus, wala antum abiduna ma a'bud. A'bud sampai suara ainnya terputus, nanti akan menyalahi daripada sifat rokhawah yang menuntut untuk berlanjut. Terlalu los juga nggak boleh. Ma'abud, a'bud. Jadi di tengah-tengah, ditekan tanpa memutus. Ma'abud, a'bud, sisakan suara pada penekanan huruf ain. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud, a'bud, bukan a'bud. A'bud. Mari kita ulangi lagi. Wala antum abiduna ma a'bud. Bersama. ولا أنتم عابدون ما أعبد. Baik. Wala ana abidum ma abadtum. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنا عابد ما عبدتم. Ya. Pada lafadz wala ana ada dua cara baca. Ketika kita membacanya dengan diwasolkan, dilanjut kepada kalimat setelahnya, lafadz ana dibaca pendek. Wala ana. Kalau kita membacanya dengan diwaqaf pada lafadz ana, seumpama wala antum abiduna ma a'budu wala ana, dibaca dua harakat. Itu ketika waqaf. Ketika kita membacanya diwasal, dilanjut kepada kalimat selanjutnya, dibaca satu harakat. Wala ana'a, pendek tanpa memanjangkan. Wala ana abidum ma abadtum. Kemudian di kalimat selanjutnya abadtum. Abadtum dibaca langsung kepada huruf ta, karena dal dan ta itu sama-sama
di makhraj yang sama atau di tempat keluarnya huruf yang sama. Sehingga pada kalimat ini abadtum ini terjadi hukum bacaan idgham mutajannisain. Saya ulangi, idgham mutajannisain, yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya tetapi berbeda sifatnya. Dal dan ta mempunyai makhraj yang sama, tempat keluarnya huruf sama. Bisa dicoba-coba sendiri. Ta, dal itu tempatnya sama, tetapi sifatnya sama, tetapi sifatnya berbeda. Abadtum, lafadznya dibaca abadtum, yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Wala ana abidum ma abadtum, bukan abadtum. Cara bacanya yaitu dengan memasukkan huruf yang pertama kepada huruf yang kedua. Artinya yang dibaca adalah huruf yang kedua. Abadtum. Wala ana abidum ma abadtum. Bersama. Wala ana abidum ma abadtum. Lanjut. Wala antum abiduna ma a'bud. 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 Baik, kita coba. Di situ ada antum, nun sukun bertemu ta, yaitu bacaan ikhfa. Ta tati tatna minal mutni mutatan tatita. Tatan tatitat na minal mutni mutatan tatitat. Tatan tatitat na minal mutni mutatan tatita. Tatan tatitat na minal mutni mutatan tatita. Kembali kepada materi. Wala antum abiduna ma a'bud. Bersama. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Kita ulangi sekali dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya
أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. Baik, tasdik bersama. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bersama-sama mempelajari praktek bersama surah An-Nasr dan surah Al-Kafirun beserta hukum-hukum bacaan pada kedua surah tersebut. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.